warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat semua ya. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini mata pelajaran informatika akan membahas tentang dampak sosial informatika. Apa aja sih dampak sosial informatika bisa merubah pada pola kehidupan manusia? Kita simak ya pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ketemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran informatika. Nah, pada kesempatan ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang dampak sosial informatika. Nah, kita tahu bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu bentuk teknologi yang berkembang amat pesat sekarang ini, dengan internet sebagai fitur andalannya. Arus informasi menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol, dan siapapun akan dapat memperoleh informasi dengan mudah. Itu dengan internet ya, sebagai contoh media sosial. Maka tidak heran apabila teknologi komunikasi dan informasi menjadi salah satu jenis teknologi yang menduduki peringkat teratas, baik dari segi positifnya, negatifnya juga maupun penggunanya. Nah, perkembangan teknologi ini tidak dapat dipungkiri dapat mengubah pola hidup dan budaya di masyarakat. Bahkan banyak sekali aktivitas yang dulu dilakukan secara manual dan tradisional sekarang telah dapat diakses secara digital. Seiring dengan perkembangan semua jenis teknologi yang pesat itu, tampaknya semua bidang kehidupan diharapkan akan berubah menuju arah yang lebih baik ya, dengan adanya perkembangan teknologi itu. Misalkan dengan perubahan kegiatan belajar mengajar dalam dunia pendidikan, kemudian interaksi yang terjadi antara siswa dengan guru tidak lagi dilakukan melalui kontak fisik atau tatap muka, tetapi saat ini banyak yang memanfaatkan teknologi informasi seperti melakukan ulangan online di rumah masing-masing ya. Terus agar kegiatan tersebut dapat terjadi yang dilakukan harus ada apa? Harus adanya komputer dan internet. Itu aja kuncinya. Dan ada perangkat lain seperti HP. Nah, teknologi informatika saat ini merupakan sebuah teknologi yang secara langsung melakukan proses dengan cara mengirimkan informasi, ya kan? Nah, kita misalkan contohnya begini, kita akan belanja online nih. Kita kan harus mengirimkan informasi dulu kan, apa yang barang yang akan kita pilih ya, kemudian di mana alamatnya, kemudian di situ ada proses mengirimkan informasi, kemudian mengolah data sehingga dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, akurat, relevan, tepat waktu, sesuai dengan yang diharapkan untuk kepentingan pribadi, juga untuk masyarakat, untuk bisnis dan pemerintah. Nah, pertanyaannya nih, teknologi informatika apa saja yang telah ikut mengubah kehidupan kita dalam keseharian? Siapa yang tahu? Nah, yang pertama yaitu mesin tik. Mesin tik sekarang digantikan dengan aplikasi pengolah kata. Ya, dulu zaman Ibu kalau mau mengetik itu, mengolah kata, yaitu menggunakan mesin tik. Nah, sekarang mesin tik sudah tidak ada. Kita ganti dengan Microsoft Word. Untuk menghitung bukan kalkulator lagi, yaitu kita ganti dengan Excel misalkan. Nah, seperti itu ya. Ada lagi misalkan tentang SMS dan telepon, mulai digantikan oleh aplikasi pesan berbasis web. Dulu kan kita pakai SMS ya, SMS sekarang udah nggak lewat. Sekarang diganti menjadi menggunakan WhatsApp atau Telegram. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu misalkan buku harian bisa digantikan dengan layanan blog internet. Jadi kalau dulu kita itu pakai diary ya, nulis sebagai masa yang kita tulis dengan cara manual. Nah, sekarang kalian jika nuliskan aja di blog dokter misalkan ya, seperti itu. Selanjutnya
Misalkan dompet tunai, dompet uang tunai, juga mulai digantikan dengan aplikasi dompet digital seperti GoPay. Kita mau transfer, mau ambil apa, mau ini bisa pakai GoPay. Selain itu, uang kertas ya, uang kertas dan logam kita nggak usah, di dompet itu nggak usah banyak-banyak uang, kita kalau perlu kita pakai kartu kredit. Selanjutnya misalkan layanan Gojek. Nah, kalau zaman dulu kan transportasi itu harus pakai angkot. Kita jalan dulu ke jalan, kemudian ke jalan raya, kemudian kita pesan angkot. Nah, sekarang itu sudah langsung di depan rumah dan pulangnya juga ke depan rumah. Nah, yang nomor 7 yaitu belanja ya, seperti belanja online. Pengen baju gitu tinggal lihat-lihat aja di HP kita ya. Ya googling aja. Itu yang paling dominannya itu internet ya. Internet dan perangkat itu yang paling berfungsi. Nah, selain dari segi positifnya banyak sekali membantu manusia, jadi manusia tidak banyak bergerak ya. Ada juga negatifnya, dampak negatif dari media sosial tersebut. Ya, jadi kalau media sosial itu merupakan salah satu jenis media online yang dapat digunakan untuk saling berbagi, berinteraksi, berfat, berapa, secara aktif ya, berpartisipasi dan secara aktif. Misalkan dengan Facebook, Instagram, kita tuh terus berkolaborasi. Dampak negatif media sosial lainnya yaitu dengan adanya media sosial yaitu telah mengambil kehidupan manusia yang sesungguhnya tanpa kita sadari ya. Jadi media sosial itu telah mengambil kehidupan manusia yang sesungguhnya. Di mana kehidupan manusia yang sesungguhnya kita itu biasanya saling berinteraksi tatap muka. Nah, sekarang itu sedang berkurang apalagi dengan masa sekarang lagi pandemi ini. Sebagai implementasi kemajuan teknologi informatika, kesadaran akan sesuatu yang nyata digantikan dengan realitas semu, ya. Sehingga muncul perilaku atau budaya baru dari masyarakat akibat penggunaan media sosial tersebut. Nah, perilaku apa saja sih yang merubah kehidupan manusia yang jadi nyata menjadi realitas semu itu? Di antaranya yaitu misalkan ada perilaku. Nah, ini apa anak-anak? Ini gambar selfie. Jadi kita itu jadi seringnya suka selfie, ingin memuaskan dirinya tuh dengan selfie, kemudian diupload ya. Kemudian mengupload makanan di restoran atau apa, makanan yang kita makan. Selain itu ini kita itu akan banyak sekali plagiasi karena banyak di internet data-data kita tinggal copy paste aja. Nah, itu kebiasaan buruknya ya. Nah, ini juga di media sosial akan banyak orang-orang memamerkan barang-barangnya ya. Memamerkan barang-barang yang bermerek ya, seperti ini. Ini kan mengakibatkan kecemburuan sosial ya. Ya seperti ini aku misalkan sedang ke luar negeri, aku membeli barang dengan merek ini dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu kebiasaan yang negatif dari akibat media sosial itu. Perilaku manusia yang berbeda. Nah, apa sih dampak negatifnya penggunaan media sosial? Yang pertama akan menurunkan tingkat kecerdasan. Yang kedua akan memicu seseorang menjadi lebih individualis, yaitu akan bermain dengan dirinya sendiri, bermain dengan HP aja gitu ya, tanpa sosialisasi dengan yang lain. Dan menurunkan tingkat kecerdasan karena dia fokusnya hanya satu bidang gitu ya, tidak berpikir kreatif atau apa. Dan yang ketiga, cyberbullying ya. Itu banyak sekali ya yang saling menghina di media sosial. Kemudian kejahatan media sosial, ada juga yang mengambil data-data ya, data-data, mencuri data. Kemudian informasi bohong, ada banyak informasi hoax ya yang selama ini terjadi. Nah, itu juga akibat dari media sosial itu penggunanya. Jadi banyak informasi yang ceritanya bohong gitu ya. Yang keenam, membuat hidup lebih konsumtif. Nah, seperti contohnya begini, kita ini karena mudah, kita di rumah saja, pengen membeli sesuatu tinggal diklik saja. Wah, nanti terpancing kita untuk membeli sesuatu. Hayo aja membeli terus.
Nah, itu yang menjadi konsumtif. Yang ketujuh, mengakibatkan kecanduan, ya, karena keseringan main gadget, karena misalkan keseruan main game. Kalau sehari tidak main game itu wah kayak seperti apa. Nah, itu yang mengakibatkan kecanduan. Itu beberapa dampak negatif media sosial. Nah, ini tugasnya untuk tugas hari ini. Coba kalian tulis teknologi informatika apa saja yang telah ikut mengubah kehidupan kita dalam keseharian. Yang telah Ibu jelaskan tadi. Yang kedua, jelaskan beberapa perilaku negatif manusia di dalam media sosial. Yang ketiga, coba kalian cari nih tips bermedia sosial yang baik untuk remaja itu seperti apa. Ya, itu aja mungkin materi hari ini. Semoga materinya dapat bermanfaat dan kalian bisa memahami materi yang udah Ibu sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.